pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Bidan Mesya. Baik Ibu, Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Rahma. Baik Ibu, kedatangan Ibu ke sini untuk dasar apa ya Bu? Saya mau dasar untuk perjalanan. Oh, berarti butuh persiapan kehamilannya Ibu. Ibu, berarti tujuan pertemuan kita hari ini untuk persiapan kehamilan. Sebelumnya ya Ibu, untuk menyiapkan kondisi hamil ini harus melalui menyiapkan kondisi fisik dan mental Ibu agar siap menjalani kehamilan yang sehat serta meminimalkan resiko komplikasi bagi ibu maupun janinnya nanti ya. Apakah Ibu sudah siap untuk kita mulai? Iya Bu, dan saya sangat siap karena saya juga ingin tahu apa saja yang harus saya lakukan. Baik Ibu, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan terkait persiapan kehamilan. Di sini ada 3 pilar utama dalam persiapan kehamilan Ibu. Yang pertama, nutrisi dan suplemen. Yang paling utama, Ibu harus mempersiapkan atau meminum konsumsi asam folat setiap hari ini untuk mencegah cacat lambung saraf pada bayi. Selain itu, pastikan asupan protein dari ikan atau telur serta lemak sehat dari alpukat untuk mendukung kesuburan. Setelah nutrisi dan suplemennya, ada pula Ibu pemeriksaan medis. Kita perlu memastikan kadar hemoglobin atau Hb Ibu normal untuk mencegah anemia. Selain itu, status imunisasi berbahaya. Baik Ibu, selanjutnya untuk pemeriksaan medis, kita perlu memastikan kadar hemoglobin atau Hb Ibu itu normal atau tidak. Ini juga selain itu status imunisasi seperti tetanus tozoid harus dipastikan lengkap Ibu. Dan juga gaya hidup, menjaga berat badan ideal, olahraga dan secara rutin, dan menghindari paparan asap rokok atau zat kimia berbahaya di lingkungan sekitar. Saya tuh sering mendengar kayak tentang pemeriksaan laboratorium. Nah, apakah tes darah itu benar-benar wajib dilakukan sekarang? Padahal saya merasa sehat. Baik Ibu, pertanyaan yang bagus ya Ibu. Pemeriksaan darah ini sangat penting ya Ibu, seperti Hb, golongan darah, dan gula darah. Sangat penting karena kondisi seperti anemia atau diabetes yang tidak menunjukkan gejala jelas, namun bisa sangat mempengaruhi perkembangan janin dan keselamatan ibu saat persalinan. Jadi lebih baik kita tahu dan kita tangani sebelum ibu hamil atau sejak awal sebelum ibu hamil ya. Jadi Ibu, kesimpulan dari pertemuan kita hari ini adalah Ibu sebelum hamil harus mempersiapkan kehamilan melibatkan nutrisi, terutama Ibu harus meminum asam folat ya Ibu. Pemantauan kesehatan fisik juga harus Ibu melalui tes laboratorium, serta menjaga pola hidup sehat Ibu. Saya rasa sudah memiliki pemahaman yang sangat baik ya Ibu hari ini. Di sini ada selebaran mengenai panduan nutrisi ya Ibu. Yang pertama ini ada pengecekan oleh pemeriksaan kesehatan secara teratur, termasuk pengobatan penyakit yang diderita sebelum Ibu ingin hamil ya Ibu. Yang kedua ada olahraga secara teratur. Misalnya Ibu tuh berat badannya tidak sesuai ya Ibu, atau berat badannya obesitas, Ibu harus menurunkan berat badan bila obesitas Ibu.
Dan jika ibu kurus, ibu harus menambahkan berat badan bila terlalu kurus agar tidak terjadi nyakit ibu. Yang ketiga yang ini ada misalnya suami ibu merokok nggak? Enggak ya bu. Nah, pada yang ini sebelum persiapan kehamilan harusnya kita menghentikan kebiasaan buruk, misalnya sering merokok dan sering minum alkohol ibu. Ini selanjutnya ibu makanan bergizi untuk meningkatkan asupan makanan bergizi dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat vitamin yang diperlukan tubuh ibu dalam masa persiapan kehamilannya ibu. Jadi selanjutnya ada persiapan secara psikologis dan mental agar saat ibu hamil yang akan dijalani tidak menimbulkan ketegangan ibu. Nah, dari hal-hal yang akan membuat atau memberi pengaruh buruk dalam keseimbangan hormonal ibu. Karena kalau kita itu hamil, kita akan mengalami banyak sekali perubahan hormonalnya. Selanjutnya perencanaan finansial atau ibu keuangan. Jadi sebelum hamil kita harus memikirkan dulu ibu tentang keuangan. Maksudnya apa terjadi apa-apa ya kan bu, pasti kita ada membutuhkan uang. Jadi harus kita pikirkan dari sekarang. Yang ketujuh, jangan malu bertanya ibu dan berkonsultasi dengan dokter klinik, puskesmas, ibu dan tenaga kesehatan lainnya. Bila menemukan masalah atau kesulitan dalam upaya persiapan kehamilan, ibu boleh ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, atau klinik-klinik bidan yang lainnya ya ibu. Jadi selebaran ini boleh dibawa pulang ya ibu. Baik, terima kasih atas penjelasan yang saya tenang juga. Baik ibu, sama-sama. Jangan ragu untuk mencatat setiap keluhan atau pertanyaan untuk pertemuan kita di depan lagi ya ibu. Mari saya antar ibu.